Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska Briliana NPM 18040410069, kelas E, mahasiswi semester 7, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Perusahaan yang diampu oleh Bu Atika Riasari. Mari kita simak video selanjutnya. Soal nomor 1, dari materi yang telah diberikan sebelumnya, jelaskan yang dimaksud fungsi perencanaan. Apa saja keuntungan dan kelemahannya? Fungsi perencanaan adalah fungsi yang terpenting dalam manajemen karena akan menentukan fungsi-fungsi manajemen berikutnya dan merupakan landasan pokok dari semua fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, fungsi-fungsi manajemen lainnya pun sukar untuk dijalankan. Keuntungan dari fungsi perencanaan yaitu: 1. Perencanaan menyebabkan aktivitas-aktivitas dilakukan secara teratur dan dengan tujuan tertentu. 2. Perencanaan menyebabkan pekerjaan yang tidak produktif dihilangkan atau diperkecil. 3. Perencanaan dapat menjadi suatu alat pengukur hasil-hasil yang dicapai. 4. Perencanaan memberikan suatu landasan pokok untuk fungsi-fungsi lainnya, terutama fungsi pengawasan. Adapun kelemahan fungsi perencanaan antara lain: 1. Perencanaan mempunyai keterbatasan dalam hal ketetapan informasi dan fakta-fakta mengenai masa yang akan datang. 2. Perencanaan memerlukan biaya yang cukup banyak. 3. Perencanaan memiliki hambatan psikologis. 4. Perencanaan menyumbat atau menghambat timbulnya inisiatif. 5. Perencanaan menyebabkan terhambatnya tindakan-tindakan yang perlu diambil. Soal nomor 2. Jelaskan fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 tahap dasar perencanaan dari informasi berikut. Perencanaan yang dilakukan oleh PT Telkomsel yaitu: 1. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. PT Telkomsel akan fokus dalam memperkuat kesehatan bisnis perusahaan dan mengakselerasi transformasi digital demi menghadapi perubahan perilaku pelanggan. 2. Pada tahap kedua, merumuskan keadaan sekarang atau saat ini. Pada tahun ini, pengembangan solusi lot Telkomsel akan difokuskan pada sektor utilitas, transportasi, dan logistik. Lainnya untuk pengembangan segmen fixed lainnya terutama untuk membangun jaringan akses, jaringan backbone, penggunaan data center, dan pengembangan bisnis tower. Perencanaan ekspansi IndiHome dapat terrealisasi dengan baik dan jumlah pelanggan baru di IndiHome dapat bertambah. Telkomsel juga memberikan kinerja yang cukup baik meski dihadapkan pada kondisi bisnis dinamis. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan perusahaan untuk fokus pada lini bisnis yang memiliki portabilitas lebih tinggi. Pada tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi. PT Telkomsel terus membangun infrastruktur telekomunikasi sehingga memberikan kemudahan untuk mendukung aktivitas bisnis dan memastikan layanan terbaik bagi pelanggan. Sehingga pihaknya berharap akan semakin banyak rumah tangga yang dapat menjangkau dan mengakses layanan internet dan konten berkualitas tinggi. Lalu juga memberikan layanan enterprise solution melalui segmen enterprise dan terus membangun infrastruktur baik backbone, akses maupun data center disertai pengembangan berbagai solusi layanan digital untuk memperkuat customer experience. Hambatan yang dialami PT Telkomsel Indonesia: beberapa waktu lalu terjadi gangguan jaringan internet fiber optik IndiHome. Gangguan juga rupanya dialami jaringan seluler Telkomsel. Gangguan tersebut terjadi akibat adanya problem sistem komunikasi kabel laut Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, ruas Batam, Pontianak. Atas kejadian tersebut, sejumlah layanan Telkomsel Group dari fixed hingga mobil broadband kualitasnya menurun di beberapa wilayah Indonesia. Pada tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. PT Telkomsel dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis ke depan, Telkom akan terus mengembangkan segmen bisnis seluler melalui Telkomsel khususnya memperkuat digital business dan memperkuat segmen consumer melalui produk andalan fixed broadband IndiHome. Selain itu, sejumlah bisnis baru tengah dipersiapkan Telkomsel, yaitu pengembangan konektivitas dan platform Internet of Things atau IoT. Juga memiliki rencana untuk menambah satelit baru. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial.
Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencangkup semua aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Soal nomor 4. Ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasan Anda. Menurut pendapat saya tidak setuju dengan adanya pernyataan tersebut. Karena sebaliknya, jika CSR dilakukan dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat. Keuntungan bagi perusahaan melakukan CSR adalah yang pertama, memberikan inovasi. Inovasi berkaitan dengan pengembangan yang secara terus-menerus sehingga perusahaan mampu memberikan produk baru yang dapat memuaskan konsumen tanpa harus merugikan lingkungan atau memberikan efek samping pada orang yang menggunakan produk tersebut, dan dapat memberikan profit keuntungan yang besar dari inovasi tersebut. 2. Memotong biaya perusahaan. Penerapan seperti menghindari pengemasan yang berlebihan atau over packaging dan meminimalisir penggunaan energi tidak ramah lingkungan dapat menghemat modal perusahaan, di mana biaya yang dihemat akan dialokasikan ke penggunaan yang lebih baik. 3. Pelayanan konsumen yang lebih baik. Konsumen adalah salah satu alasan mengapa sebuah bisnis dapat berjalan dan tumbuh menjadi sukses. Melalui pelayanan dan komunikasi yang lebih positif, perusahaan dapat lebih dekat dengan konsumennya, sehingga konsumen lebih puas dan memiliki nilai yang positif pada perusahaan. Yang keempat, melindungi dari kerugian jangka panjang. Perusahaan yang melakukan CSR akan melakukan perencanaan dengan hati-hati, dengan memperhitungkan resiko dan biaya dari kegagalan, karena perusahaan yang bertanggung jawab dengan sosial sehingga terikat pada masyarakat. Apabila perusahaan mendapatkan kerugian akibat dari keputusan yang buruk atau produk yang gagal, maka hal tersebut tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, namun juga akan merugikan secara sosial. CSR juga mengubah pemikiran bisnis tradisional yang hanya mengincar keuntungan menjadi bisnis yang lebih peduli pada lingkungan dan masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.